Well, hello Klinomaniak. Selamat datang kembali di channel ini bersama gue Willy yang selalu siap untuk menemani perjalanan hidup lo. Di part sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu trust issue, apa ciri-cirinya, dan apa penyebabnya. Di part yang kedua ini gue akan bahas tentang cara-cara untuk mengatasi trust issue. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum tonton part satunya, gue saranin buat tonton dulu. Kalian bisa klik di box yang bakal muncul di bagian pojok kanan atas layar kalian. Dan buat yang udah nonton, ayo kita bahas bagian selanjutnya. Ada beberapa langkah yang bisa lo lakuin supaya lo nggak punya trust issue lagi. Yang pertama, refleksikan pengalaman buruk dan belajar mengikhlaskannya. Gue ngerti kok. Pasti sakit banget kan rasanya mengalami peristiwa ketika seseorang itu memperlakukan lo dengan buruk. Wajar banget buat lo untuk marah, sedih, dan jadinya nggak percaya lagi sama orang. Tapi ingat, sekali lagi gue minta lo buat ingat, kejadian itu udah terjadi. Lo mau ngutuk orang yang melakukannya terus-terusan juga nggak akan baik buat diri lo. Dan pada akhirnya, peristiwa itu perlu buat kita ikhlaskan. Lo boleh marah, tapi jangan berlarut-larut. Terimalah semua kekesalan dan rasa sakit yang lo rasakan sebagai hal yang manusiawi. Setelah itu, ikhlaskanlah peristiwa tersebut. Memang berat sih, tapi ini adalah step awal yang penting, supaya kita nggak dipenuhi oleh rasa kebencian, rasa pengen balas dendam, dan berbagai perasaan negatif lainnya. Terima masa lalu lo, dan sambut masa depan yang pastinya bakal penuh dengan hal-hal menarik yang bakal lo alami. Yang kedua, move on. Apa yang terjadi di masa lalu biarlah ada di masa lalu. Sekarang, lebih baik kita fokus dengan hal yang bisa kita lakukan sekarang yang akan berdampak baik buat kita di masa depan nanti. Dan coba lo ingat lagi, kira-kira apa nih cita-cita yang dulu sempet lo lupain karena nggak bisa move on dari kejadian masa lalu. Lakuin hal yang lo suka, kenalan sama orang baru, jalani hobi baru, potong rambut lo, pergi liburan, nongkrong sama temen lo. Banyak hal yang selama ini mungkin gak sempet lo lakuin. Dan cara move on yang paling ampuh adalah lakukan itu sekarang, apapun itu. Coba fokuskan diri lo ke masa depan, dibandingkan ke masa lalu. Selanjutnya, belajarlah dari pengalaman. Mungkin setelah kejadian itu akhirnya kita bisa tersadar bahwa kita itu pernah membuat kesalahan, entah itu percaya dengan orang yang salah, komunikasi yang negatif, dan lain sebagainya. Well, balik lagi ke poin sebelumnya, jadikan kesalahan yang pernah lo perbuat dulu sebagai sarana untuk introspeksi diri dan evaluasi diri. Sambutlah masa depan dengan excited. Tapi ingat, lo juga jangan berekspektasi terlalu banyak. Selanjutnya cobalah untuk berkomunikasi. Ya, coba buat ngobrol. Mulailah berkomunikasi layaknya orang pada umumnya. Ya emang sih, orang yang punya trust issue itu tetap melakukan komunikasi. Cuma, dia itu melakukannya dengan memberi sedikit sekat pada orang lain. Nah, maka dari itu, buat lo yang pengen sembuh dari trust issue ini, cobalah buat berkomunikasi dengan santai, dan jangan berpikir bahwa orang itu akan bertindak jahat kepada kalian. Dan dari komunikasi ini, belajarlah untuk terbuka dan bersikap jujur perlahan-lahan. Kalian bisa ceritain keluh kesah kalian selama menghadapi trust issue ini. Ya tentunya kalian ceritanya sama orang-orang terdekat aja dulu. Karena dengan begitu, perlahan kalian akan mendapatkan support system yang akan mendengarkan kalian dan memberikan saran atas apa yang kalian keluhkan. Tapi, balik lagi ke kalian. Kalian juga harus menceritakannya secara jujur. Jangan semata-mata karena untuk mengetes kepercayaan seseorang. Ya nggak masalah kalau kalian tuh nggak mau terbuka secara langsung. Tapi cobalah sedikit demi sedikit untuk terbuka karena lambat laun itu akan terbiasa. Dan yakin deh, kalau lo ngeluarin semua unek-unek dan semua keluh kesah lo akan jadi ngerasa lebih baik. Selanjutnya, belajarlah untuk percaya pada seseorang yang ada di sekitar kita. Ya, kalian harus belajar untuk percaya sama orang lain. Kalian itu harus yakin bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan gak ada orang yang luput dari kesalahan. Belajarlah untuk menerima dan percaya pada orang lain. Ya minimal orang yang ada di sekitar kalian. Buanglah spekulasi bahwa orang lain akan mengecewakan kalian, mengkhianati, atau menyakiti. Jangan sampai pikiran itu terus-menerus menguasai diri hingga masa tua nanti. Ingat ya, semua orang itu memiliki kemungkinan untuk mengecewakan dan dikecewakan. Begitupun dengan diri kita sendiri. Maka dari itu, jangan heran dan jangan takut untuk mempercayai seseorang. Selanjutnya, belajarlah untuk memaafkan orang lain dan diri sendiri. Oke, ini yang agak sulit nih. Saat dalam proses untuk berdamai dengan masa lalu akibat trust issue, ada satu yang penting yang sering terlewatkan, yaitu memaafkan diri sendiri dan orang yang pernah menyakiti kita.
Biasanya orang yang susah keluar dari situasi dan kondisi yang kurang menenteramkan hati, itu salah satunya karena belum memaafkan diri sendiri. Karena ketika kita memaafkan diri sendiri, hati kita itu akan merasa lebih lega dan tenang. Karena secara tidak sadar kita telah membuang energi negatif dalam diri kita sendiri, dan menghempaskan semua beban yang ada dalam diri kita, baik itu pikiran maupun dalam hati. Kemudian, perlahan mulai masuk energi positif, yaitu rasa lega, bahagia, tenang, tenteram, damai, dan perasaan baik yang lain. Nah, biar kalian gak membawa luka ke masa depan, penting juga buat kalian untuk memaafkan orang yang pernah terlibat. Ya kalau terasa sulit, cobalah untuk mengingatkan kebaikan-kebaikan orang itu ke diri kita. Jangan biarkan luka lama membaluti perasaan kalian dan memberikan dampak yang tidak baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, berikan kesempatan pada mereka yang pernah mengecewakan. Bukan suatu masalah apabila kita memberikan kesempatan kedua pada orang yang pernah mengecewakan kita. Memberikan kesempatan di sini berarti memberikan peluang untuk mereka melakukan interaksi dan komunikasi pada kita, tapi tetap pada batasnya. Nggak ada salahnya kok menjalani hubungan baik pada semua orang. Dan yang terakhir, apabila cara-cara di atas masih terasa sulit untuk kalian lakukan, kalian bisa lakukan dengan cara yang selanjutnya, yaitu berkonsultasi ke terapis, konselor, atau psikolog. Dengan begitu, kalian bisa menceritakan apapun secara terbuka dan jujur terhadap apa yang kalian alami selama menghadapi trust issue atau masalah kepercayaan. Kalian bisa menceritakan semuanya tanpa perlu merasa takut. Para terapis tentunya akan membantu kalian untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah yang sedang kalian alami. Dan kalian gak usah takut, pasti mereka punya solusi dan mereka bisa menjamin kerahasiaan akan masalah yang kalian miliki. Tapi kalau lo bingung nyari terapis, konselor, atau psikolog, kami tim Klinomania menyediakan layanan konseling gratis buat lo yang pengen banget menghilangkan trust issue ini. Kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di deskripsi. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita di video ini. Klik tombol like kalau lo suka, share video ini biar makin banyak orang yang bisa kita bantu lewat video ini, dan jangan lupa subscribe. Buat kalian para Klinomaniak, jangan takut untuk menjalani hari.